Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ayu Alvina Febriani Bujangga dengan NIM 23160111155 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eko Mahindra Agasiananta Yoga dengan NIM 23160111161. Di sini kami akan memberitahu kalian apa sih itu proses belajar dan kondisi belajar gerak. Baik, topik pada video kali ini adalah yang pertama, pengertian belajar gerak, yang kedua, proses belajar gerak, dan yang ketiga, kondisi belajar gerak. Mari kita bahas topik yang pertama, yaitu pengertian dari belajar gerak. Pengertian belajar gerak. Pembelajaran gerak adalah upaya untuk mengubah perilaku yang terkait dengan gerakan atau keterampilan gerak. Ini mencakup pengembangan kemampuan seseorang dalam menguasai keterampilan gerak. Menurut Schmidt 1991 menggambarkan pembelajaran gerak sebagai serangkaian proses yang terjadi melalui latihan atau pengalaman yang menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan dengan mahir. Nah, itu tadi pengertian dari belajar gerak. Selanjutnya, kita akan membahas topik kedua, yaitu proses belajar gerak. Selanjutnya, proses belajar gerak. Proses pembelajaran gerak secara fundamental berbeda dengan proses pembelajaran kognitif dan afektif. Perbedaan tersebut berasal dari dominasi aspek yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran. Dalam pembelajaran gerak, aspek fisik dan psikomotor menjadi dominan, sedangkan dalam pembelajaran kognitif, aspek pikiran yang menjadi fokus utama, dan pembelajaran afektif, aspek emosi dan perasaan yang mendominasi. Nah, sudah kebayang belum sih apa itu proses belajar gerak? Untuk memahami lebih lanjut, kita akan beralih ke fase-fase proses belajar gerak. Ini merupakan fase dari proses belajar gerak. Menurut Fitz dan Posner, ada 3 fase belajar gerak, yaitu yang pertama ada fase kognitif, yang kedua ada fase asosiatif, dan yang ketiga ada fase otonom. Selanjutnya, menurut Adam, terdapat 2 fase yang belajar gerak, yaitu yang pertama ada fase gerak verbal, dan yang kedua ada fase gerak. Nah, selanjutnya kita akan menonton sedikit cuplikan untuk menjelaskan fase-fase berikut. Fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner. Yang pertama, fase kognitif. Tahap awal pembelajaran keterampilan gerak di mana fokusnya utama adalah pemahaman tentang gerakan yang dipelajari. Nah, dilihat dari video ini, peserta didik diberikan selembar kertas yang berisikan gambar gerakan dari senam lantai yang akan dipraktekkan. Ini merupakan fase kognitif dari pembelajaran gerak. Yang kedua, fase asosiatif. Tahap di mana penguasaan gerak meningkat dan pelajar mampu melakukan gerakan dalam urutan yang lebih lancar dan efisien. Di mana terlihat dalam video ini, setiap kelompok mempraktekkan gerakan secara bergantian. Yang ketiga ada fase otonom. Tahap akhir dalam pembelajaran gerak, di mana gerakan dapat dilakukan secara otomatis dan dengan sedikit pemikiran sadar. Di mana dalam video ini, semua peserta didik mempraktekkan gerakan secara bergantian dengan lancar. Selanjutnya, kita beralih ke fase belajar gerak menurut Adam. Yang pertama, fase gerak verbal. Ini adalah tahap di mana peserta didik memikirkan gerakan yang dipelajari secara mental dan mengungkapkannya dengan kata-kata. Misalnya dalam senam lantai, pelajar bisa membayangkan langkah-langkah gerakan dengan merangkai kata-kata yang menggambarkan setiap langkah pada fase ini. Yang kedua, fase gerak. Fase ini merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal, di mana pelajar telah menguasai gerakan dengan baik sehingga dapat dilakukan tanpa memerlukan pemikiran sadar. Gerakan dilakukan secara otomatis, tanpa perlu pemikiran intens tentang cara melakukannya. Fase ini dapat dibandingkan dengan fase otonom dalam teori Fitz dan Posner. Itulah yang membedakan fase-fase belajar gerak menurut para ahli. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu materi kondisi belajar gerak.
Kondisi belajar adalah istilah dalam bidang pendidikan yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan perubahan dalam kepribadian serta kemampuan individu setelah melalui proses pendidikan. Istilah condition mengacu pada situasi atau keadaan, sementara learning mengacu pada proses perubahan tersebut. Kondisi belajar gerak dibagi menjadi dua, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal dalam pembelajaran gerak melibatkan dua aspek utama yang harus dimiliki oleh pelajar. Yang pertama, kemampuan untuk mengingat bagian-bagian dari gerakan keterampilan yang dipelajari. Dan yang kedua, kemampuan untuk mengingat urutan rangkaian gerakan. Sebagai contoh, untuk belajar menggiring bola, siswa harus memiliki kemampuan dasar untuk berjalan atau berlari. Proses mempelajari gerakan menggiring bola juga melibatkan mengingat dan memahami setiap langkah gerakan dengan baik. Tanpa kemampuan untuk mengingat bagian-bagian gerakan tersebut, siswa tidak akan menguasai keterampilan tersebut. Selanjutnya, dalam pembelajaran gerak, kondisi eksternal yang mempengaruhi proses belajar meliputi 1. Instruksi verbal, menggunakan kata-kata untuk memberikan penjelasan singkat dan jelas tentang gerakan yang perlu dilakukan. Yang kedua, instruksi visual, menyajikan materi pelajaran sesuai visual, seperti demonstrasi langsung, gambar, atau video untuk membantu pelajaran memahami gerakan. Yang ketiga, kegiatan praktek, latihan berulang untuk menguasai gerakan dengan dua prinsip utama, yaitu praktek terus-menerus dan distribusi latihan. Itu merupakan latihan dengan interval istirahat dan variasi gerakan. Yang terakhir, penyampaian umpan balik, memberikan informasi kepada pelajar tentang kebenaran dan kualitas gerakan melalui umpan balik internal seperti sensasi kinestik yang dirasakan selama gerakan, dan yang kedua, umpan balik eksternal, observasi visual atau pendengaran dari hasil gerakan. Kombinasi dari kondisi ini membantu pelajar memahami, mempraktikkan, dan memperbaiki gerakan secara efektif. Jadi, kesimpulannya, pemahaman tentang proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak menjadi penting dalam konteks pendidikan jasmani dan olahraga. Guru perlu memahami berbagai fase belajar dan menciptakan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Itu saja pemaparan dari video kali ini. Kita tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sampai jumpa.